Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Cuan Harian. Kali ini saya akan membahas tentang analisa saham koleksi Pak Lo Heng Hong PTRO, BMTR, GJTL metode value investing Juni tahun 2022. Seperti biasa, silakan dibaca dahulu dan dipahami halaman disclaimer video ini dan selamat menyaksikan. Setiap hasil perhitungan indikator value investing akan kita berikan poin 0 atau 1, di mana makin besar poin adalah yang semakin bagus nilai indikatornya, dan di akhir akan kita simpulkan bagaimana nilai value investing dari saham PTRO, BMTR, GJTL ini. Untuk melihat contoh dan cara perhitungan PBV, DER, PER, ROE, NPM, DCF dapat dilihat pada video sebelumnya di channel Cuan Harian. Sebelum kita membahas tentang value investing saham PTRO, BMTR, GJTL, mari kita simak dulu profil dari PTRO, BMTR, GJTL berikut. 1. PTRO. Petrosi Terbuka adalah perusahaan rekayasa, konstruksi dan pertambangan. Perusahaan terdiri dari 3 segmen usaha, pertambangan, jasa, teknik dan konstruksi. Segmen pertambangan mencakup kontrak penambangan yang komprehensif termasuk pengupasan tanah penutup, pengeboran, peledakan, pengangkatan, pengangkutan, jasa tambang dan kemitraan tambang. Segmen layanan menawarkan fasilitas dasar, layanan perancangan teknik dan layanan instalasi pengolahan air. Segmen rekayasa dan konstruksi menyediakan rangkaian lengkap layanan rekayasa, pengadaan dan konstruksi multidisiplin untuk industri minyak dan gas, infrastruktur, industri dan manufaktur, dan utilitas, mencakup pasokan tenaga kerja terampil dan layanan penyewaan peralatan. Kantor pusat perusahaan beralamat di Jakarta, Indonesia. Berdasarkan data yang diakses pada tanggal 23 Juni tahun 2022, Bapak Lo Heng Hong memiliki 151.460.600 lembar saham atau setara dengan 15,02%. Laporan keuangan PTRO sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 23 Juni tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing PTRO. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 0,75 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 6,44 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham PTRO saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 23,73 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 30,84 kali. Dapat disimpulkan bahwa per saham PTRO saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 102,63% sedangkan rata-rata industri sama dengan 75,00%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham PTRO saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 3,16% sedangkan rata-rata industri sama dengan 12,51%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham PTRO saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 2,18% sedangkan rata-rata industri sama dengan 74,95%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham PTRO saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham terlalu mahal, overvalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp1.703, sedangkan harga saham saat ini Rp2.850, sehingga kita beri 0 poin. Total poin value investing PTRO sama dengan 2, atau 33,33%. 2. BMTR. Global Mediacom Terbuka adalah perusahaan holding yang bergerak di bidang industri media berbasis iklan.
Bisnis intinya adalah media berbasis iklan yang dioperasikan oleh PT Media Nusantara Citra Terbuka, dan media berbasis pelanggan, dioperasikan oleh PT MNC Sky Vision Terbuka. PT Media Nusantara Citra Terbuka bergerak dalam mengoperasikan saluran televisi free-to-air, FTA, dan saluran televisi yang disiarkan di televisi berbayar serta bisnis lainnya, radio, media cetak dan media online, manajemen talenta dan rumah produksi. Sementara PT MNC Sky Vision Terbuka mengoperasikan sejumlah televisi berbayar. Perusahaan juga terlibat dalam bisnis lain, seperti mengoperasikan portal berita dan hiburan online serta belanja rumah online, penyediaan layanan VSAT, Very Small Aperture Terminal, dan pemasaran WeChat, produk komunikasi sosial dan jaringan online. Berdasarkan data yang diakses pada tanggal 23 Juni tahun 2022, Bapak Loh Heng Hong memiliki 1.055.530.700 lembar saham atau setara dengan 6,45%. Laporan keuangan BMTR sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 23 Juni tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing BMTR. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 0,18 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 7,42 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham BMTR saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 3,53 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 11,13 kali. Dapat disimpulkan bahwa per saham BMTR saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 38,74% sedangkan rata-rata industri sama dengan 84,01%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham BMTR saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 5,14% sedangkan rata-rata industri sama dengan 28,85%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham BMTR saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 9,56% sedangkan rata-rata industri sama dengan 55,57%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham BMTR saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham masih murah, undervalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp1.091, sedangkan harga saham saat ini Rp278, sehingga kita beri 1 poin. Total poin value investing BMTR sama dengan 4, atau 66,67%. 3. GJTL. Gajah Tunggal Terbuka adalah perusahaan yang melakukan produksi dan perdagangan barang-barang yang terbuat dari karet, termasuk ban dalam dan ban luar segala jenis kendaraan dan juga produsen kain ban dan karet sintesis. Perusahaan memiliki dan mengoperasikan fasilitas produksi ban yang terintegrasi dan terbesar di Indonesia. Perusahaan memasarkan produk GT Radial, GT TBR, Gajah Tunggal, IRC Tire dan Zeneos. Ban GT Radial yang merupakan merek ban untuk kendaraan penumpang, didistribusikan ke seluruh Indonesia melalui lebih dari 40 distributor dan outlet retail, termasuk outlet resmi Tirezon, serta diekspor ke lebih dari 90 negara. GT TBR, truk dan bus radial, tersedia untuk truk dan bis yang beroperasi di jalan on-road, mixed service on-off, maupun off-road, dalam kota maupun antar kota dan antar provinsi dan untuk transportasi reguler. Gajah Tunggal adalah merek ban bias untuk kendaraan komersial, yang diproduksi oleh perusahaan dan menjadi market leader serta andalan di berbagai perusahaan transportasi, perkebunan dan tambang. IRC Tire adalah market leader untuk ban sepeda motor di Indonesia, dengan berbagai inovasi baru hasil kerjasama dengan Inoue Rubber Company Jepang.
Xeneos adalah merek ban sepeda motor yang mengutamakan ban tubeless yang modern dan stylish, dengan target pasar segmen anak muda dengan rentang usia sekitar 18-29 tahun. Berdasarkan data yang diakses pada tanggal 23 Juni tahun 2022, Bapak Lo Heng Hong memiliki 178.012.400 lembar saham atau setara dengan 5,10%. Laporan keuangan GJTL sesuai data dari Ipotgo yang diakses pada tanggal 23 Juni tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing GJTL. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 0,34 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 4,51 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham GJTL saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 8,33 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 24,60 kali. Dapat disimpulkan bahwa per saham GJTL saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 167,61%, sedangkan rata-rata industri sama dengan 36,65%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham GJTL saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 4,03%, sedangkan rata-rata industri sama dengan 18,94%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham GJTL saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 1,69%, sedangkan rata-rata industri sama dengan 11,31%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham GJTL saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham masih murah, undervalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp1.146, sedangkan harga saham saat ini Rp680, sehingga kita beri 1 poin. Total poin value investing GJTL sama dengan 3, atau 50,00%. Untuk teman-teman yang berminat template file Excel perhitungan PBV, per, DER, ROE, NPM dan discounted cash flow, DCF, silahkan subscribe dan komen pada video ini, nanti saya kirimkan via email. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi agar channel YouTube Kuan Harian semakin semangat membagikan tips dan analisa seputar saham, silakan scan QR Code berikut atau klik link donasi di deskripsi video ini. Terima kasih. Kesimpulan. Berikut nilai acuan yang saya gunakan untuk menentukan hasil akumulasi value investing. Jika total persentase value investing sama dengan 0%, maka value investing saham tersebut saat ini sangat tidak bagus. Jika total persentase value investing kurang dari 50%, maka value investing saham tersebut saat ini tidak bagus. Jika total persentase value investing 50% sampai 70%, maka value investing saham tersebut saat ini belum bagus. Jika total persentase value investing lebih besar dari 80%, maka value investing saham tersebut saat ini bagus. Jika total persentase value investing sama dengan 100%, maka value investing saham tersebut saat ini sangat bagus. Dari hasil perhitungan beberapa indikator value investing untuk saham PTRO, BMTR, GJTL sesuai dengan data per tanggal 23 Juni tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa 1. Saham PTRO saat ini value investingnya tidak bagus, 33,33%, dikarenakan nilai DER-nya di atas rata-rata industri, nilai ROE-nya di bawah rata-rata industri, nilai NPM-nya di bawah rata-rata industri dan harga saham saat ini terlalu mahal, overvalue. 2. Saham BMTR saat ini value investingnya belum bagus, 66,67%, dikarenakan nilai ROE-nya di bawah rata-rata industri dan nilai NPM-nya di bawah rata-rata industri.
3. Saham GJTL saat ini value investingnya belum bagus, 50,00%, dikarenakan nilai DER-nya di atas rata-rata industri, nilai ROE-nya di bawah rata-rata industri dan nilai NPM-nya di bawah rata-rata industri. Semoga tips ini bermanfaat dan silakan untuk subscribe channel YouTube Cuan Harian untuk mendapatkan tips-tips seputar investasi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian.